Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Ammar Hamzah, NPMC 1A 190401, akan mempresentasikan tugas perbandingan hukum yang bertema perbandingan asas equality before the law dengan asas kesetaraan. Mata kuliah perbandingan hukum ini diampu oleh Bapak dosen Hendy Sumadi SH MH. Langsung saja kepada paparan materi. Asas equality before the law. Mengenai asas equality before the law, hal ini berkaitan dengan bunyi dari pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sederhananya, makna asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Disarikan dari Prof. Ramli dan Equality Before the Law, makna asas equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Prof. Ramli Huta Barat dalam bukunya Persamaan di Hadapan Hukum, Equality Before the Law di Indonesia menuliskan, jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Kemudian menurut Ramli, teori equality before the law dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas equality before the law mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Kemudian asas kesetaraan. Asas kesetaraan antara para pihak di dalam perjanjian memberikan kewenangan dan kedudukan yang sama di dalam hukum. Pertemuan kehendak antara para pihak dapat terwujud dalam bentuk penawaran dan penerimaan. Dua perbuatan tersebut memberikan konsekuensi sama yang perlu mendapatkan perlindungan hukum jika salah satu di antara para pihak mengingkari kesepakatan. Asas kesetaraan kemudian digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Disebutkan salah satu asas akad syariah diantaranya yaitu taswiyah atau kesetaraan. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dari penjelasan pasal tersebut diketahui bahwa akad harus dilakukan berdasarkan asas kesetaraan atau taswiyah, yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Berdasarkan hak tersebut, maka penerapan asas kesetaraan berfungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan para pihak, yaitu saat sebelum terjadinya akad atau proses penyusunan akad, para pihak mempunyai posisi tawar yang sama dalam penentuan isi akad. Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang setara seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional, serta kedudukan yang setara dalam proses penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa. Jadi kesimpulannya, asas equality before the law adalah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kemudian asas kesetaraan adalah untuk menjamin kesamaan kedudukan para pihak dan untuk mempunyai hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Mungkin sekian tugas presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.